السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم وتفضل علينا بالإيجاد من العدم وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها الشيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat yang istimewa ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita semua seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat memperbanyak kebaikan-kebaikan kita. Kita dapat memperbanyak dan menambah amal-amal saleh kita, yang kita jadikan semuanya sebagai perbekalan kita ketika kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita dan harapan kita penuh kepada Allah. Mudah-mudahan ketika Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat pilihan, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita patut dan seharusnya berbangga dan bergembira, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka bersyukur dan bergembira dengan adanya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicara rahmat, apa rahmat yang terbesar yang Allah berikan bagi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi dan Rasul kita, sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan, contoh dalam kehidupan kita, baik dalam ibadah kita, muamalah kita, munakahah kita, muasyarah kita, dan semua aspek kehidupan kita. Maka sebaiknya kita mencontoh dan meniru apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi dan Rasul kita merupakan manusia yang sangat mulia dan manusia yang sangat istimewa dan sempurna. Mana letak di antara kemuliaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam satu contoh Allah menyebutkan akhlak beliau. Dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran begitu gigih dan luar biasanya beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membela kita umatnya, di dalam memperjuangkan untuk kita yang akan ditinggal wafat oleh beliau, supaya kita ini mendapatkan pegangan dan pedoman hidup sehingga sampai kita meninggal dunia dalam jalur yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang saya sampaikan di awal tadi, Allah menyebutkan ciri-ciri daripada sifat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Allah, azizun alaihi ma anittum, bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Nabi azizun alaihi ma anittum, merasa sangat berat, merasa sangat sedih seandainya masih ada dari umatnya yang menerima dan mengalami kesusahan-kesusahan dalam amaliyah ataupun ibadahnya, sehingga beliau sangat ingin kita ini umatnya mendapatkan kemudahan-kemudahan, kemurahan-kemurahan Allah. Karena ketika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, 500 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, umat-umat dulu begitu panjang umur mereka, begitu sangat jauh kalau kita bandingkan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan di dalam hadisnya ma baina sittin wa sab'in, kisaran umur kita antara 60 sampai 70, bisa lebih bisa kurang. Namun umat terdahulu ratusan tahun. Maka ketika turun ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah dalam ayat ini, siapa yang berbuat satu kebaikan maka dia pasti akan melihat balasannya pula. Satu kebaikan maknanya dalam ayat ini akan dibalas dengan satu kebaikan akan dia lihat pahalanya, satu pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditambahkan dan dilebihkan. Kalau satu amal soleh hanya diberikan pahala satu, itu masih sangat kurang. Sehingga kata Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hadza naqisun li ummati. Ya Allah, kalau satu hanya dibalas satu, ini masih sangat kurang untuk umatku. Maka tambahkan ya Allah. Lalu apa kata Allah? Baik, aku berikan balasan yang umatmu kerjakan satu kebaikan, aku berikan balasan baginya 2 kali lipat. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru, mereka diberikan balasan pahala ganjaran 2 kali lipat. Satu diberikan balasan 2 kali lipat itu juga masih kurang dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, hadza naqisun li ummati,
ini juga masih kurang. Ya Allah, tambahkan untuk umatku, zid li ummati ya Rabb. Maka kata Allah, baik, akan aku berikan tambahan. Aku berikan pahala bagi umatmu dari satu amal soleh yang mereka lakukan dengan balasan 10 kali lipat. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ula man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan bil hasanah, ay hasanah wahidah, siapa yang melakukan satu kebaikan, maka pahalanya baginya 10 kali lipat. Dari 1 menjadi 2 menjadi 10 kali lipat. Dan ini mungkin dalam pandangan kita juga kurang bagi kita. Itulah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu juga Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, 10 kali lipat masih kurang untuk umatku. Kalimat ini, kata ulama, Nabi tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Beliau sebut, untuk umatku masih kurang ya Allah. Apalagi umur kita sangat pendek-pendek, belum separuhnya dipenuhi dengan kemaksiatan, kelalaian, kekurangan. Salat kita kurang, sedekah kita kurang, silaturahmi kita terputus, dan banyak amal-amal soleh yang lainnya kurang sempurna. Umur kita pendek, balasan sedikit. Maka kembali Rasulullah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, zid li ummati, tambahkan lagi untuk umatku ya Allah. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, baik ya Muhammad, akan aku berikan balasan bagi umatmu dari satu kebaikan yang dia lakukan. Satu kebaikan aku balas dengan 700 kali lipat. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah dalam ayat ini, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah karena Allah, maka seperti orang yang menanam satu bibit, lalu dari satu bibit itu tumbuh 7 tangkai. Dalam setiap tangkainya ada 100 buah. Maka perumpamaan kebaikan yang kita lakukan, sedekah kita, infak kita, dan kebaikan kita yang lainnya dibalas dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Ini pun kita merasa sudah cukup, tetapi ini makna azizun alaihi ma'anittum. Nabi tidak berhenti sampai di situ untuk kita. Kembali beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tambahkan untuk umatku. Subhanallah, begitu luar biasa perjuangan beliau untuk kita. Dari segi pahala-pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Kembali Allah katakan, wahai Muhammad, baik, akan aku berikan balasan dari satu kebaikan yang umatmu kerjakan. Aku berikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kalau terakhir barusan 700 kali lipat, dikali 2 atau dikali berapa? Ketika berlipat-lipat, maknanya ujungnya masih ada jumlah bilangan dan nominalnya. Meskipun itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, hadza naqisun li ummati. Rupanya Nabi ingin untuk kita yang teristimewa. Nabi ingin untuk kita umatnya yang paling luar biasa, yang bisa mengalahkan umat-umat terdahulu dari segi kualitas, dari segi pahala. Boleh umur kita pendek karena memang sudah ketentuan Allah, tetapi umur yang pendek, yang biasa, yang puluhan tahun ini bisa melebihi kualitas daripada umat-umat terdahulu. Mungkin bisa digambarkan sampai 7.000 tahun.
Seperti contoh Nabi gambarkan di dalam hadisnya, siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu agama, man ta'allama baban minal ilmi yuntafa'u bihi fi dunyahu wa akhiratih. Dalam hadis Nabi katakan, satu contoh amalan yang sekali kita lakukan Allah berikan balasan seperti hidup 7.000 tahun, isinya semuanya adalah ibadah. Siapa yang duduk di majelis ilmu lalu dia manfaatkan ilmunya, dia amalkan, maka Allah berikan dari duduknya di majelis ilmu itu seperti hidup 7.000 tahun yang isinya adalah puasa siangnya, tahajud pada waktu malam harinya, dan 7.000 tahun ini amalannya diterima oleh Allah. Maka sama dengan orang yang duduk di majelis ilmu. Apa yang terakhir yang diminta oleh Nabi untuk kita yang teristimewa? Maka Allah berikan, ya Muhammad, aku berikan balasan untuk umatmu dengan kecintaanku kepadamu dan umatmu, satu kebaikan yang mereka lakukan satu saja, tapi diiringi dengan kesabaran, ketabahan, tanpa mengeluh, sabar dirinya, menjalankan perintah sholat sabar, menjauh dari kemaksiatan dia sabar, dan semua aktivitasnya, ujian yang Allah berikan dalam hidupnya, dia alami, dia iringi dengan kesabaran dan semata-mata mengharap ridha Allah. Maka aku berikan balasan baginya tanpa hitungan, bukan berlipat-lipat, tetapi tanpa hitungan. Maknanya bighairi hisab. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, innama yuwaffawna ajrahum bighairi hisab, innama yuwaffawna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan aku berikan balasan bagi mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun di dalam meningkatkan takwanya kepada Allah. Berapa pahala satu kebaikannya? Bighairi hisab, tanpa hitungan lagi. Subhanallah, pahala-pahala yang Allah berikan bagi kita umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi gambarkan dalam hadis lain, satu kebaikan yang dilakukan oleh umatku, maka nanti dia bisa melihat beratnya satu kebaikan itu melebihi beratnya gunung Uhud. Subhanallah, satu gunung, bahkan gunungnya gunung Uhud, gunung yang luar biasa besarnya. Satu kebaikan kita nanti ketika yuzan yaumal qiyamah, ditimbang di hadapan Allah, lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Maka tinggal kita umat Nabi Muhammad untuk memanfaatkan yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulullah. Mari banyak lakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang semuanya sudah diberikan bagi kita khusus untuk umat Nabi Muhammad. Pahala yang begitu luar biasa tanpa batasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.